Penutupan kerja Timnas Amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit, semangat, kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Saya tadi bercerita bahwa contohnya kemarin saya naik kereta, kemudian ada ibu-ibu pakai kursi roda, tidak bisa naik kereta karena nggak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara Amin Mbak nggak menang ya begini ini. Artinya apa? Spirit perubahan itu merata, sehingga harus terus kita lakukan perubahan. Akses difabilitas, pembukaan akses-akses kemudahan publik, kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi, itulah perubahan-perubahan yang harus diwujud. Dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan Amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang gampang memanage sedemikian besar orang dengan berbagai karakter, dari partai, dari akademisi, intelektual, ada dari santri, ada dari TNI, Polri. Ini memberikan wawasan tersendiri buat saya, sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan. Mudah-mudahan perjuangan ini walaupun Timnas sudah selesai, tadi apa yang dikatakan Pak Anies, Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Rasanya perjalanan kemarin dengan PKB, Nasdem, PKS itu sudah perjalanan yang baik, nyaman, nah kita jaga ini. Itu. Tapi kalau soal ide melanjutkan perjuangan di Pilgub DKI gimana ya Pak? Ya. Semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jeda sebentar. Kasih jeda sebentar. Jeda, menata dulu, nutup buku, jenang sumsum, terus baru nanti kita. Nanti ini dah biasanya Gus Imin tuh Gus Imin tuh istikharahnya mantap. Jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Nah kalau Gus Imin ada ini nggak Gus? Tadi kan soal perjuangan dilanjutkan Pak Anies lo digosok-gosok dikit nggak aman nggak? Rasa manas-manasi. Nah ya. Pak Anies mau tanya soal Pilgub DKI ini kan PKS ada kader yang ingin diusung dan meminta Pak Anies mendukung kader PKS ini, tanggapan dari Pak Anies gimana? Sekarang jeda dulu, saya bilang ini. Jeda dulu, habis itu baru nanti garap lagi, ya. Pak Anies tadi sempat disampaikan di pidato ya, ini perlu dijadikan sejarah, dijadikan buku. Apakah ini juga akan perjuangan? Ya, saya sampaikan kepada Pak Kapten tadi, karena banyak sekali pengalaman dan kalau ditanya apakah ada yang menulis tim ses di Indonesia, belum ada. Ini menjadi pengalaman penting. Dan kemarin dalam kita kampanye ada program Selepet Imin, ada Desak Anies. Itu program yang sekarang di YouTube banyak sekali orang terus menonton. Walaupun kampanye selesai, tapi itu sebagai proses pembelajaran kebijakan. Jadi itu yang berarti kami katakan tadi. Kami ingin membuka ini dengan niat baik dan sudah dikerjakan. Mengakhiri juga dengan cara yang terhormat. Jadi keluar di sini itu kepalanya tegak semua. Tidak ada yang harus menunduk, ya ada yang merasa harus ada disembunyi-sembunyikan. Kemarin tadi Gus Imin sampaikan dalam sambutannya. Ini semua dikerjakan dengan cara yang terhormat. Itu sebabnya kami bangga, bersyukur. Dan kami juga ini menjadi sudah seperti sebuah saudara, saking dekatnya di dalam perjuangan bersama kemarin. Ya, oke. Pak Anies memulai sebelah Caimin, pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh
partai koalisi yang ada di perubahan ini, Pak Anies sekarang melihatnya seperti apa? Misalkan Nasdem dan juga PKB kembali bersama Pak Prabowo, apakah merasa ditinggalkan atau seperti apa? Kita masih jalan sama-sama terus kok. Masih jalan sama-sama terus dan begini, di dalam proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi. Bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir. Itu tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat kok. Kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat. Cuman karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog. Maka ketika ada dialog itu seakan-akan lalu terjadi persamaan. Para pendiri publik ini tuh pikirannya beda-beda, tapi dialognya jalan terus. Dan kita terbiasa dialog itu. Nah, kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal. Jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua. Karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog. Jadi kalau ada dialog berarti harus sama. Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Ada kan yang ngajarin gitu? Kalau nggak sama nggak diajak dialog. Nah, kita ingin jaga agar semuanya, ini senyum-senyum, dia tanyain nih siapa nanti, ya.